Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tutorial guru, kita lanjut tutorial tentang cara penggunaan rumus-rumus Excel yang sering digunakan pada dunia kerja. Pada bagian 1 dan 2 kita sudah membahas kira-kira 16 rumus Excel, dari rumus sum sampai dengan if. Kemudian pada bagian ketiga ini kita lanjut membahas rumus rank, VLOOKUP, HLOOKUP, dan XLOOKUP. Langsung saja, yang pertama rumus rank, yaitu untuk mencari peringkat suatu data. Misal di sini kita ingin mencari peringkat data pada tabel ini. Kalau kita lihat secara manual, peringkat 1 itu ada pada nama Amal 92. Kemudian peringkat 2-nya Jamal 90. Kita kasih tanda, kita cek. Oke, kemudian pada kolom peringkat yang pertama kita masukkan rumusnya sama dengan, kemudian rumusnya rank. Untuk number kita klik pada nilai yang pertama, yaitu nilai Khairuddin. Kita klik, kemudian titik koma. Untuk refnya kita blok semua data nilai dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian jangan lupa dikunci rumusnya supaya tidak bergeser, tekan F4. Jika tidak bisa, ditambah Fn, tekan Fn plus F4. Oke, kemudian tutup kurung, enter. Berikutnya silakan dikopikan saja. Oke, kita cek. Nah, ini pas, ranking 2-nya Jamal, kemudian ranking 1-nya Amal, dan seterusnya, ranking 3 Zulfa. Oke, kira-kira seperti itu penggunaan rumus rank, yaitu untuk mencari peringkat suatu data atau mencari ranking. Kemudian kita lanjut rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP ini sudah pernah saya bahas secara detail, yaitu pada tutorial video saya sebelumnya, tutorial membuat aplikasi rapor dan aplikasi nota. Bahkan saya juga membuat di video tersebut tentang penggunaan rumus VLOOKUP berbeda sheet, dan VLOOKUP ini juga bisa kita gunakan dengan data yang berbeda file. Namun di sini saya hanya akan membahas dasar-dasarnya saja. Jadi rumus VLOOKUP itu digunakan untuk mencari nilai ataupun data dari suatu tabel dengan data vertikal. Jadi sesuai namanya VLOOKUP. V itu yaitu vertikal, sementara HLOOKUP itu horizontal. Jadi data vertikal dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas. Kita langsung saja pada kolom nama yang pertama kita ketik sama dengan, kemudian masukkan rumusnya VLOOKUP. Kemudian kita klik pada nomor urut sebagai lookup value-nya, kemudian titik koma. Nah, untuk table array-nya silakan blok semua data pada tabel. Kita blok. Kemudian jangan lupa dikunci, tekan F4 atau Fn F4. Kemudian titik koma. Kolom indeksnya yaitu kolom nama, yaitu ada pada kolom nomor 2. Nomor 1 itu kolom nomor urut. Nah, kolom nomor 2 nama. Maka di sini kita ketik 2. Kemudian titik koma, pilih yang false. Klik 2 kali. Kemudian tutup kurung, enter. Kemudian kita masukkan nomor urutnya supaya muncul nama. Misal di sini kita ketik 5, maka akan muncul nama Hijratul Zulfa. Kita ketik 5, enter. Oke. Kemudian untuk kolom kelas dan alamat kita kopikan saja. Blok, kemudian Ctrl C, enter, kemudian masukkan rumusnya di kelas. Copy paste. Nah, kemudian kita ganti pada kolom indeks, yaitu 3, kolom 1 nomor urut, kolom 2 nama, kolom 3 kelas. Kita ganti 3 karena di judul tabel ini kelas itu ada pada 3. Kemudian enter. Oke. Kemudian pada alamat juga demikian, kita copy paste saja, kemudian ganti kolomnya menjadi 4, 1, 2, 3, 4. Ganti 4, enter. Oke. Kita tes cari data 9, yaitu Zulfa. Jadi
Kalau kita ketik di sini 9 akan berubah menjadi Zulfa, kemudian kelasnya 10, alamatnya Padang Barahan. Kita tes, ketik 9, enter. Oke, pas. Zulfa, kelas 10, alamat Padang Barahan. Kemudian jika teman-teman ingin menggantikan nama alamat di tabel ini, maka secara otomatis pada alamat tabel ini juga akan berubah. Kita tes pada nama Zulfa, kita ganti dari Padang Barahan, kita ketik Gede Bakongan, misal Gede Bakongan. Maka di sini juga akan berubah. Enter. Oke. Kemudian kita lanjut rumus HLOOKUP. Rumus HLOOKUP ini digunakan untuk mencari nilai atau data dari suatu tabel dengan data horizontal. Hampir sama dengan penggunaan VLOOKUP, namun untuk rumus HLOOKUP itu khusus data yang horizontal dari kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri. Jika teman-teman menggunakan rumus VLOOKUP pada data seperti ini, itu tidak akan berfungsi karena rumus VLOOKUP hanya untuk data yang bentuknya vertikal dari atas ke bawah. Kita masukkan rumusnya pada kolom yang pertama, yaitu sama dengan kemudian HLOOKUP, kemudian lookup value-nya yaitu nomor urut. Kita klik, kemudian titik koma. Untuk table array-nya silakan blok semua data, kemudian dikunci Fn F4 atau cukup dengan F4, kemudian titik koma. Nah, di sini keterangannya row index number. Jika pada VLOOKUP itu keterangannya yaitu kolom indeks. Namun pada HLOOKUP yaitu row ya, atau baris. Jadi baris indeksnya yaitu 2, 1, 2, kolom nama. Kita ketik 2, kemudian titik koma, pilih yang false, kemudian tutup kurung, enter. Kita tes nomor 5, Hijratul Zulfa. Kita ketik 5. Oke. Kemudian berikutnya kita blok saja, kita copy paste. Kita ganti kelas ada pada baris ke-3, 1, 2, 3. Kita ganti 2 jadi 3. Oke. Juga pada alamat ada pada baris ke-4. 4, enter. Oke, kita tes ganti. Misal kita ingin mencari data Saiful Amal, yaitu ada pada nomor 3. Di nomor urut kita ketik 3, maka otomatis nama ini akan berganti menjadi Saiful Amal, kelas 10, alamat Padang Barahan. Oke. Kira-kira seperti itu penggunaan rumus lookup. Lanjut, rumus XLOOKUP. Nah, untuk rumus XLOOKUP ini itu digunakan untuk menemukan berbagai hal dalam tabel atau rentang menurut baris ataupun kolom. Jadi pada dasarnya XLOOKUP itu adalah rumus upgrade dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi untuk yang XLOOKUP ini sebenarnya hanya ada pada Microsoft 365 yang terbaru. Jadi untuk Microsoft 2019 ke bawah, teman-teman silakan download terlebih dahulu filenya, kemudian diaktifkan pada Microsoft Excel-nya jika Microsoft-nya 2019 ke bawah. Cara untuk mengaktifkan rumus XLOOKUP nanti akan saya bahas pada video berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang penggunaan rumus XLOOKUP. Jadi di kolom nama ini kita masukkan rumus sama dengan, kemudian ketik XLOOKUP. Jika teman-teman belum mengaktifkan XLOOKUP ini, belum mendownload filenya, maka tidak akan muncul. Nah, XLOOKUP. Kemudian nomor urut sebagai lookup value, kita klik, kemudian titik koma. Jadi pada rumus XLOOKUP ini tidak perlu ngeblok semua data tabel, karena di sini hanya informasinya hanya lookup array aja. Maka untuk nomor urut silahkan blok yang lookup array-nya nomor urut. Blok, kemudian dikunci Fn F4, titik koma. Kemudian return array-nya yaitu kolom nama. Kita blok semua data nama. Kemudian kita kunci Fn F4. Tutup kurung, enter. Kemudian kita masukkan nomor urut.
2, maka akan muncul nama Subki Zainal 2 ya. Oke, kemudian berikutnya kita copy paste saja. Pada data kelas, yaitu ada pada C5, maka kita ganti C ini kita rubah menjadi D. Nah, ini D. Nah, karena ini ada pada tabel D. Kita enter. Kemudian alamat juga demikian, kita copy paste. Kita ganti dari D menjadi E. Karena alamat pada kolom E. Kita ganti yang D menjadi E. Enter. Oke. Kita ganti misal nomor urutnya 6, maka akan muncul nama Akmalul Fatah kelas 10, alamat Padang Barahan. Nomor 6. Akmalul Fatah kelas 10 Padang Barahan. Oke. Kemudian Xlookup ini seperti yang saya jelaskan tadi juga bisa digunakan untuk data yang horizontal seperti ini. Karena Xlookup ini adalah upgrade daripada rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Kita tes data yang berbentuk horizontal sama dengan Xlookup, kemudian lookup value-nya yaitu nomor urut, kita klik, kemudian titik koma, lookup array-nya kita lihat pada nomor urut yang ini baris pertama kita blok, kemudian jangan lupa dikunci F4, kemudian titik koma. Kemudian return array-nya yaitu adalah nama. Lihat baris nama ada pada baris kedua, kita blok. Kemudian Fn F4 untuk mengunci rumus, tutup kurung, enter. Kita masukkan nomor urut, kita tes nomor 4, maka akan muncul nama Jamal. Kelas 11, alamat Gede Bakongan. Kita cek. Oke, kemudian pada kelas kita masukkan rumus dan alamat. Ctrl C, kemudian tekan tab, kita masukkan rumusnya di sini, Ctrl V, kemudian kita ganti. Kalau yang tadi kolom itu yang diganti hanya huruf, sementara pada baris itu yang diganti adalah angkanya. Di sini pada rumus 15 ini kita ganti yaitu pada baris 16, kelas pada baris ke-16. Kita ganti 16, kemudian di sini kita ganti 16, enter. Nah, akan muncul kelas. Kemudian alamat juga demikian, kita blok, copy paste, kita tempelkan pada alamat, kemudian ganti menjadi 17. Alamat ada pada baris ke-17, kita ganti 17, enter. Nah, kemudian kita cari yang nama Saiful Amal, nomor urut 3, maka akan berganti kelasnya 10, alamatnya Padang Barahan 3. Oke, kelas 10 Padang Barahan. Juga sama dengan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP tadi, jika data ini kita ganti, maka secara otomatis pada tabel ini juga akan berganti. Misal di sini kita ganti menjadi Bakongan Timur, misal Bakongan Timur. Oke, kira-kira seperti itulah penggunaan rumus Xlookup. Semoga bermanfaat bagi teman-teman tutorial guru. Itulah rumus-rumus Excel yang sering digunakan pada dunia kerja. Jangan lupa disimpan videonya dari bagian 1, 2, dan yang 3 ini untuk dipelajari kembali. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.